Alhamdulillah, alhamdulillahil baqi wa ma siwahu fan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri wal azman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral kiai wal asyatid wasyuyukh, para sepuh, para ustadz, para masyayikh, para hadirin, hadirat, tamu undangan, warga masyarakat yang menghadiri acara 7 hari tahlil daripada ibunda kita, keluarga kita, saudari kita almarhumah Hajah Sana, yang mudah-mudahan arwah beliau sekarang dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada malam hari ini tiada lain tujuan kita adalah ingin mendoakan almarhumah dan mendoakan diri kita agar kita pun ketika dijemput oleh malaikat Israel, datang ajal kita, kita ditutup oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Oleh karena itu, hati-hatilah, jagalah, takutlah kepada hari yang hari itu kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita dikembalikan kepada Allah, perbuatan kita dibalas, dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kita kembali begitu saja kosong hampa, tetapi amalan kita yang baik dibalas oleh Allah, amalan buruk kita juga dibalas oleh Allah. Dan Allah tidak mendolimi hambanya siapapun. Wahum la yudlamun. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, bukan itu berhenti umur kita, tetapi sebenarnya bermiliar-miliar tahun tanpa hisab, abadi kekal. Besok kita di akhirat. Hanya saja kita hidup di dunia ini, masa 60-70 tahun itu masa yang menentukan. Bukan berhenti di situ, tetapi besok kita kekal abadi. Kalau kita senang hidup di dunia dengan ibadah, senang dengan berzikir, seperti pada malam hari ini kita taubat kepada Allah, kita mendoakan saudara kita, kita ingat mati, kita ingat kematian, kita taubat kepada Allah dari perbuatan maksiat, dari narkoba, dari minum-minuman keras, dari perbuatan zina, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maksiat-maksiat yang dimurkai oleh Allah, maka itulah kunci keselamatan kita. Tapi kalau kita tidak peduli, kita hadir, kita ingat kematian, tetapi kita tidak tergerak hati kita, tidak menjadikan mati itu sebagai nasihat kita, maka itulah kegagalan kita. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW pernah satu waktu melewati satu jamaah, satu kelompok masyarakat sahabat yang sedang asyik mereka itu dalam perbincangan mereka. Artinya ngobrol, senang dalam keadaan ngobrolnya, asyik,
Nabi mengatakan, campurlah majelis kalian. Dengan apa? Dengan mengingat hal yang mengaruhkan kelezatan. Artinya menjadikan kelezatan itu yang ada, yang sampean rasakan di dunia itu, tidak merasa lepas, lupa, lalai kepada Allah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah yang mengaruhkan kelezatan? Qol al-maut, yakni kematian. Ingat, ada orang disebut-sebut, dimuliakan, dipuji-puji oleh sahabat. Fulan bagus, fulan disebut di hadapan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana pendapat orang yang Anda puji itu tentang kematian? Apakah dia suka menyebut atau mengingat kematian, ingat mati, ingat amal soleh, ingat perbuatan baik? Karena ingat mati itu bukan berarti mati, menyebut mati, bukan. Tetapi kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan kematian itu. Allah menciptakan kematian untuk kita dibalas perbuatan kita. Kita ingat akhirat itu. Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah, kita tidak pernah mendengar dia menyebut tentang kematian. Kurang lebihnya begitu. Secara makna kita sebutkan hadis tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang kau puji itu bukanlah berada di situ. Artinya bukan yang orang kau puji itu sebenarnya dia benar tempatnya orang yang kau puji. Kenapa? Dia lupa atau tidak pernah menyebut atau jarang sekali menyebut tentang kematian. Di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jangan kita ingat kehidupan saja. Ingatnya hidup, ingatnya kita membangun rumah, ingatnya kita menikah, ingatnya kita senang-senang foya-foya, lupa dengan kematian. Lupa kita ini besok, kita ini mau mati, kita ini akan menghadap kepada Allah. Kita nggak ingat itu. Yang ingat kita hidup 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun, nggak mati-mati, merasa masih lama. Kita datang kematian itu, maka itulah yang membinasakan kita. Ingat bahwasanya kematian itu adalah satu pintu yang kita semua akan memasukinya. Gak ada orang yang lepas. Tapi betapa banyak orang yang tertipu. Ya ayyuhal maghruru an maulahu undur bi ayyi amalin talqahu amma alimta annal mauta ya'ti musri'a wa laysa lil insani illa ma sa'a. Wahai orang yang tertipu, lihatlah apa yang engkau bawa perkemukakan untuk bertemu dengan Tuhanmu. Apa sih sampean kebeh bektah kebe amal soleh panjenengan kepangkih sarang Gusti Allah. Bertemu dengan Allah membawa amal apa? Undur bi ayyi amalin talqahu. Amma alimta annal mauta ya'ti musri'a. Tidakkah kamu tahu bahwasanya maut itu datangnya cepat, tergesa-gesa, tidak pakai pamit. Tidak datang kematian kecuali kematian itu datang. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datangnya sekejap, seketika. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu petinya amal, tempatnya amal kita. Jangan kita senang-senang hidup di dunia maksiat, lupa kepada Allah. Cak kalau pain, cak maksiat, cak narkoba, cak nengkusi maksiat. Banyak zaman semakin neka orang senang maksiat. Na'udzubillahi min dalik. Tak abejeng, tak pasah, tak lebur ke orang, ke keluarga tak perhatian, memberi makan kepada keluarga dengan uang yang haram,
mengambil hak orang lain. Nikah tak ingat mati, tak takok ke mati, bengal ke mati. Kalau seandainya dia ingat mati, dia ingat kepada Allah bahwasanya dia akan berjumpa dengan kematian, niscaya dia akan tinggalkan maksiat-maksiat itu karena takut kepada Allah akan kematian. Orang yang kelupaan dari kematian, maka kehancuran binasa. Kalau kita ingat tidak terlena dengan dunia dan seisinya, itulah yang selamat. Dahulu ada orang kaya, sokih. Orangnya sokih, kapi sedejak andik peseh banyak. Pesena banyak, kemudian dia itu sombong orangnya. Orangnya satu waktu mengumpulkan keluarganya. Dikumpulkan keluarganya, makan, foya-foya, makan semua, senangkan. Dia meletakkan kakinya yang satu di atas kakinya yang lain, sambil menggerakkan kakinya. Ini semua makanan semua sokih yang kelopain daripada mati. Pada waktu dia sedang asik dengan keluarganya, foya-foya, bosnya ini, pemimpinnya ini, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Pengemis mengetuk pintunya. Yang minta mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Fakharaja ba'du ilmanih, keluar sebagian anak buahnya, keluarganya, keluar. Kemudian ketika dibukakan pintu, si pengemis mengatakan, panggillah tuanmu, sayyidaka, panggil, ud'u sayyidaka. Panggillah tuanmu, saya ada perlu. Katanya anak buahnya, misruka yahruju ilaina sayyiduna. Nengkadik sampean compang camping pengemis neka keluar gebi sampean. Artinya orang seperti sampean, pemimpin kami keluar untuk sampean. Maka dihardiklah, dimarahilah, fantaharahu, diusir. Begitu tutup lagi pintunya. Masuk, diceritakan kepada tuannya. Tuan, tadi ada pengemis minta-minta. Dia mengatakan, panggillah tuanmu kemari, aku ada perlunya. Maka kami marahi dia, kami hardik dia. Kata tuannya, kenapa tidak dipukul saja? Minta pukul boy. Kurang ajar mereka. Tak sopan, sombong dia. Belum selesai lagi, diketuk lagi pintunya dengan ketukan yang sangat keras sekali. Ketika diketuk dengan keras, keluar lagi beberapa anak buahnya. Dibuka pintunya. Pengemis itu mengatakan, ana malakul maut. Aku malaikat pencabut nyawa. Ketika mendengar kalimat itu, orang-orang yang ada di sekitar itu, fawaqa'a alaihimuz zul, mendengar suara pengemis itu yang sebenarnya nyamar dia adalah malaikat Israel yang nyamar sebagai pengemis. Langsung orang lemes lunglai nih. Orang tak ada tenaga, tak ada kekuatan. Fawaqa'a alaihimuz zul, hina. Maka jalanlah malaikat Israel itu yang menyamar sebagai pengemis masuk ke rumahnya orang si Soki neka. Ketika masuk, berasa orang yang Soki neka bahwa saya sudah datang ajalnya dia. Tahu bahwa saya ini sudah datang, ini malaikat dan mau mengambil nyawanya. Sudah kan orang sudah datang masa sakaratul maut, itu sudah terasa dia. Lalu dia marah kepada hartanya. Dilaknat hartanya. La'anakallahu min mal. Semoga Allah melaknatmu wahai harta. Engkau telah menyebabkan aku jauh dari Allah begini-begini. Ngamuk ke PC. Kemudian ngocak PC, naneka ngocak. Uangnya berkata, hei fulan, atas izin Allah, janganlah engkau cela aku. Sungguh dulu kamu, gara-gara uang ini kamu bisa masuk kepada para pejabat, para penguasa, orang-orang sogih karena aku. Dulu engkau bisa gunakan uang itu untuk kebaikan.
tetapi engkau gunakan uang ini untuk maksiat, untuk tidak baik, dan aku tidak mencegahmu, maka diambillah nyawa oleh malaikat Israel orang tersebut dalam keadaan demikian. Tidak berguna, sudah datang ajalnya, orang itu sudah mau berbuat apa lagi dia. Kadang-kadang mereka ngocak apa tak bisa ki. Mau bilang apa sesuatu yang dia umpama sampai gampang semakin ngocak alhamdulillah Fatihah. Mun datang waktu ajal tak gampang. Moga-moga gampang lagi oleh Gusti Allah. Moga-moga selamat lagi beri husnul khatimah. Makanya selalu kita ingat, cek maksiat, cek sampai nyaman ori pada dunia bi maksiat. Jauh maksiat. Cek sampai semak-semak bini si haram, nengku si haram, PC si haram, ngelakaki si haram, sedejah barang si haram jauh. Cek kena cek semak mun bedare si haram, sampean selamat taki. Diangkat ditarik agar dia selamat dan jangan sampai merasa lebih baik dari orang siapapun. Ibnu Arabi berdereng alim neka debu. Saya apabila melihat orang berbuat maksiat lalu dia pergi dari saya sembunyi, maka saya yakin, saya menganggap orang itu beristighfar kepada Allah dan dia taubat kepada Allah. Artinya apa? Dia orang yang baik itu bukan merasa dirinya itu baik, tetapi merasa dirinya banyak dosa, banyak keleroh, banyak salah, takut ke Gusti Allah, merasa orang lain lebih baik. Bahkan orang yang maksiat pun itu masih dia berhusnudzon, baik sangka. Ibnu Arabi mengatakan dan para ulama mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad mengatakan, ahsin donnaka bin nas walau kana naqi. Berbaik sangkalah, yang kasih bagus sampai kepada manusia, meskipun kepada orang yang berbuat keliru, berbuat salah, bukan perbuatannya, tetapi kepada orangnya. Bisa saja dia taubat kepada Allah, lebih baik dari sampean. Terkadang kita yang menyebabkan kita jauh, bertengkar, masalah itu gara-gara apa? Suudzon, buruk sangka kita kepada orang, buruk sangka kepada orang. Jangan, cak buruk sangka ke orang lain. Yang kasih bagus ke orang, yang kasih juga ke abak dibi, kepada diri kita sendiri nih. Kita banyak berbuat salah, berbuat keliru. Itu yang kita pikirkan. Kalau ada orang yang keliru, ada yang salah, tetap kita berhusnudzon, baik sangka kepadanya, agar dia selamat dan kita selamat. Sampai begitu, ada orang berbuat keliru, maksiat, kata Ibnu Arabi, kemudian dia tuh sembunyi dari saya, atau tidak terlihat saya menyangka dia taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan dia taubat kepada Allah. Sampai di situ. Kenapa? Hatinya itu tidak mau dikuasai dengan buruk. Hatinya selalu menyangka yang baik, selebur. Artinya mereka menyangka lebur ke orang, makai kelero. Umpama ki sampean, keluarga na sampean ki sapah baik, tak bini sampean, tretan sampean, kanca sampean ngelakasi kaki sejuba, sampean sangkah juga, sampean disangka buruk, maka yang menyangka buruk itu dia akan berbuat yang tidak baik kepada sampean karena sangkanya yang buruk, dan sampean juga tidak merasa nyaman, tak merasa senang, kecuali kalau sampean orangnya sabar, disangka buruk oleh orang lain. Tetapi yang bagus kata ulama berbaik sangka. Pada orang yang berbaik sangka ke orang nikah bagus. Karena moga-moga tadi ilmu si manfaat. Moga-moga pengajian sekone di dalam tahlil ke-7 hari nikah mencancangan tadi orang selebur. Jadi orang yang tidak melulu ingat hidup, ingat kerja, alako, senang-senang ngakan, long bini, senang-senang ingat ke ibadah, sedejah kapi ingat ke hal-hal semolja. Totok hadis Rasulullah SAW. Rasulullah dabu, wahai manusia, ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Taubatlah kepada Tuhan kalian sebelum kalian mati. Wabadiru bil a'mali sholihat qabla an tuswalu. Cepat segera ngamalaki amal si soleh, si bagus, amal cepat segeralah badiru nikah, cepetan segera melakukan amal yang baik, jangan ditunda.
rezeki boy gampang. Mau pada kesempatan sekarang. Sampai bisa bantu orang sodako, bisa bantu apa sekarang. Sampai bisa sabar sekarang. Jangan nunggu besok nanti. Kalau saya sudah tua, saya mau tobat besok. Kalau ini jangan sekarang. Tobat kepada semakin sampai tobat ke Gusti Allah. Wabadiru bil a'malis sholihat qabla an tusghalu, sebelum kalian lupa, sebelum kalian disibukkan. Orang itu terkadang sibuk, melihat HP sedikit lupa, keluar sebentar sedikit lupa. Jadi jangan sampai sekarang sampai tobat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca, jangan ditunda-tunda. Kemudian ditutup hadis Nabi Muhammad, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lah, dan sambunglah hubungan kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak maca zikir kepada Allah. Banyak maca zikir. Sampai masuk rumah, keluar rumah ngakan deki, bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah, maca doanya, apa bisa masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Alakoh apa boy? Kadang-kadang kita ini muslim mukmin, ingatnya apa? Ingatnya kita ketika kota sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian sunnah-sunnah Nabi tak keingat. Kita kurang berzikir, membaca-baca kurang. Nah inilah yang sebagai apa? Perubahan kita zaman sekarang. Kita umpama lihat HP, ingat kepada Allah. Kita lihat TV, ada Habib Zain bin Al-Haddad itu, lihat TV dia, acara dahulu zaman berapa tahun yang lalu itu, lihat TV, acaranya bukan acara yang tidak manfaat, acara biasa, acara apa, berita, sambil maca zikir, sambil atas bean, diingat kepada Allah. Zaman semakin tantan melihat HP, tak ingat ke Gusti Allah, maksiat, naudzubillah. Kadang-kadang acara hall main HP, main up game, naudzubillahi min dzalik. Ingat lagi, moga-moga tidak bisa manfaat. Al-Fatihah.